Besti, jumpa lagi di Cindy. Hari ini aku bakal bahas tentang bagaimana sih cara menghemat budget hotel kalian. Jadi nggak cuma budget aja nih, waktu kalian juga lebih hemat loh. Penasaran nggak kalian itu seperti apa? Tips yang bakal aku kasih. Jadi ini dia 2 cara yang buat kalian yang mau hemat biaya hotel dan waktu kalian saat liburan ke Jepang. Jadi kalau kalian pengen tahu, langsung tonton video ini sampai habis. Oke, jadi cara yang pertama adalah kalian bisa coba Sunrise Izumo dan Sunrise Seto. Jadi nama aslinya itu Sunrise Express dengan total 14 gerbong. Kereta ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Sunrise Seto dan Sunrise Izumo yang berjalan bersama dari Tokyo hingga Okayama. Di Okayama, kereta ini dipisahkan dan masing-masing bagian melanjutkan perjalanan ke tujuan yang berbeda. Dari 7 gerbong menjadi Sunrise Izumo dan 7 gerbong lagi menjadi Sunrise Seto. Sunrise Seto menuju kota Takamatsu di Pulau Shikoku dan Sunrise Izumo menuju kota Izumo di prefektur Shimane. Sebagai gambaran, keretanya seperti ini ya. Oke, jadi untuk rutenya seperti ini dari Tokyo. Nah, kalau dari Tokyo itu jadi ada 2 rute kan. Dari Tokyo ke Okayama nggak berhenti di Osaka dan Sanomiya. Nah, kalau dari Okayama itu Tokyo terus nggak berhenti di Hamamatsu. Jadi ikutin rute yang ada di sini ya. Nah, jadi yang biru Sunrise Izumo dan merah Sunrise Seto. Jadi, kedua kereta ini akan berjalan terpisah dan bertemu kembali di Okayama untuk bersatu kembali dan melanjutkan perjalanan. Unik banget ya kereta ini. Saat ini hanya Sunrise Express yang melayani kereta malam dengan berbagai fasilitas. Oke, sampai sini sudah mulai paham ya. Nah, jadi jadwalnya tuh seperti ini ya. Oke, jadi ini dia untuk schedule-nya dari Tokyo Okayama tidak berhenti di Osaka dan Sanomiya. Untuk jam berangkatnya itu di jam 21.50, terus nanti di Yokohama 22.15, terus nanti akan di Atami, Numazu, Fuji, terus nanti akan berpisah menjadi 2 kereta. Seperti yang sebelumnya aku info bahwa kereta ini tuh akan terpisah menjadi 2 kereta dan nanti rutenya itu akan berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Sunrise Izumo seperti ini. Jam berangkat dari Okayama 6.34, Kurashiki, Bichu Takahashi, Mimi, Yonago, Yasugi, Matsue, Shinji. Kurang lebih seperti ini. Oke, dan ini untuk Seto, Sunrise Seto-nya jam berangkat 6.31 dari Okayama. Ini rute kembali. Oke, selanjutnya Sunrise Seto. Ini jam 21.26. Kalau yang Izumo itu jam 18.57. Ini kereta bersatunya di Okayama. Nah, ini rute kembali dan tidak berhenti di Hanamatsu. Oke, part selanjutnya adalah pasti ini bikin kalian penasaran harganya. Nah, untuk harga sendiri itu bervariasi tergantung jenis kamar yang kalian mau dan kalian pilih. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat di cuplikan ini. Oke, kalian bisa lihat di website ini. Jadi aku taruh di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung cek. Nah, ini ada beberapa tipe kamar. Jadi ini harga untuk kamar aja ya. Dimulai dari deluxe, kamar deluxe, single deluxe harganya 13.980. Nah, ini untuk kamar ini untuk pribadi 1 orang ya dengan tempat tidur. Jadi benar-benar private banget tempatnya. Nah, ini seperti apa gambarannya? Nah, kalian bisa lihat di sini. Kurang lebih gambarnya ya dari sini. Kamar deluxe ini dan ada bednya. Terus di sini juga kalian bisa lihat ada wastafelnya, ada seatnya juga. Mungkin cuci muka atau sikat gigi juga bisa. Kita ada dalam ruangan juga. Terus di sini juga ada bed yang nyaman. Terus juga ada TV buat entertain. Kalian bisa nonton di dalam train. Ada juga jendela buat kalian lihat keluar. Seperti ini, ada desknya juga. Kalian juga bisa mau kerja pakai laptop bisa, sambil leha-leha juga bisa. Nah, ini juga ada, kalian bisa buat kerja juga bisa, pakai meja atau kursi yang ada di sini. Di dalam ruangan juga ada meja dengan kursi yang disediakan. Nah, ini lampunya. Nah, ini amenitiesnya yang kalian bisa dapetin. Jadi kalian dapat amenities
Terus juga paling penting itu cardnya, card shower. Card ini hanya bisa didapetin di kamar ini aja ya. Jadi yang single deluxe kalian bisa ya include shower. Maksimum 6 menit. Jadi kalian untuk tipe kamar yang ini, nah ini kalian bisa beli juga. Cuma itu limited kalau yang showernya. Nah ini amenities-nya. Nah kalian bisa cek aja lengkapnya di sini. Nah ini koridornya seperti ini, jadi bayangin itu kayak kapsul hotel lah, jadi benar-benar kayak simple banget dan juga agak sempit ya mungkin. Jadi, terus buat naik ke dalam ruangan juga kalian bisa lewatin tangganya seperti ini. Nah kalian masuk, terus ada contoh shower roomnya juga, jadi nggak langsung di dalam kamar ya, kalian harus menuju ke beberapa kayak gerbong atau car, di situ nanti menuju ke shower room. Ada nomor. Kurang lebih seperti ini. Nah di gerbongnya ya guys, misalnya contohnya, oke kita balik lagi, kita lihat di sini. Nah ini harganya 9.000. Nah ini jadi untuk satu orang. Sebenarnya kamarnya bisa buat 2 orang, cuma harganya ini untuk 1 orang aja. Nah jadi ada di atas dan bawah. Jadi kalau kalian nggak mau tinggal, nggak mau tidurnya di bawah, mungkin bisa jadiin sofa. Cuma kekurangan dari tempat ini, aku sih kurang suka ya, soalnya naruh luggage-nya agak terbatas. Dan memang di sini nggak ada tempat untuk naruh sesuatu gitu loh. Naruh luggage-nya agak susah. Nah, kayak gini ada koin locker. Kurang lebihnya gambarannya seperti ini ya. Ini ada yang ada di kamar, jadi benar-benar bed aja, agak sempit banget sih. Terus lanjut untuk tipe selanjutnya, single deluxe. Oh bukan, yang lagi satu nih. Seperti apa sih gambarannya, kita buka aja. Nah kurang lebih seperti ini, dia tuh simple banget, dia cuma ada satu bednya tuh seperti itu kurang lebih. Jadi harganya 7.700 per satu orang. Jadi ini kurang lebih ya tampilannya. Yuk katanya juga dapat kok kayak untuk tidur gitu. Nah lanjut nih. Yang paling murah yaitu Solo 6.600. Nah ini tuh ruangannya lebih kecil. Ini benar-benar simple banget seperti ini. Di sini tuh tempatnya kayak ruangannya tuh kayak menuju gerbong gitu kan. Pas kalian menuju gerbong kayak ada yang ada tangga, ada yang enggak. Seperti ini kurang lebih gambarannya. Aku kebetulan nginep di ruangan yang ini. Jadi kalau kalian pengen lihat lebih lengkapnya, langsung aja cek di YouTube channel aku ya. Nanti aku taruh juga di kolom komentar untuk detailnya. Oke, kalau yang ini untuk 2 orang. Jadi yang pertama itu yang sunrise twin. Di harga 15.400. Nah, ini untuk 2 orang. Oke, langsung aja. Seperti ini gambarnya untuk 2 orang. Jadi samping-sampingan. Jadi kayak twin bed gitu. Nah, cuma aku lebih suka ruangan ini kalau untuk yang twin ya. Jadi bisa naruh barang di antara bed itu. Nah, bed juga kita lebih oke menurutku dibanding dengan yang kedua ini, single twin. Nah, yang ini sama seperti yang tadi. Ini harganya 9.600. Cuma ini kalau berdua jadinya 15.100. Oke, terus apa aja sih fasilitas? Oke, yang terakhir ada tempat duduk nih. Kursi nobi-nobi itu. Yang kalau kalian mau booking itu bisa 530 yenan. Itu kalau kalian punya JR Pass itu gratis. Nih kayak gini kurang lebih. Jadi benar-benar nggak ada private ya. Jadi kayak kalau aku bandingin sih kayak tempat spa gitu. Benar-benar kayak bed spa. Cuman ada tirai doang untuk membatasinya.
Cuma buat kalian yang bawa luggage, kalian harus pikirin juga keamanan luggage kalian, karena di situ benar-benar nggak ada coin locker. Jadi fasilitasnya cuma kalian dikasih selimut aja, kalian nggak dapat bantal. Kalian itu juga pertimbangin hal itu kalau mau pakai Nobi-Nobi, karena ini bukan private room. Nah, ini harganya nih, karena harganya juga jauh banget dibanding yang sebelumnya. Nah, terus fasilitas itu ada ruang tunggu mini gitu, terus ada kamar mandi juga tapi ya berbayar ya, terus ada vending machine dan lain-lain. Bener-bener oke lah, tapi untuk vending machine-nya cuma bisa minuman aja ya, jadi minuman dingin dan minuman hangat. Jadi buat kalian yang mau makan, aku info better bawa bento aja. Nah, ini buat perbandingannya, kalau kalian mau cek harga-harganya, better naik Sunrise ini deh, atau kalian naik Shinkansen. Ini udah dapat perbandingannya lengkap di website ini. Misalnya kalau kalian mau naik Izumo City, kalau Express, harga kamar 7.700, kayak aku yang di atasku tadi lebih luas, harganya 23.210 harganya. Karena untuk tarif naik Shinkansen-nya 12 ribuan, jadi untuk biaya ekspresnya 3.000. Jadi kenapa ekspres? Karena kalau misal di Jepang itu kalau naik kereta cepet kayak Shinkansen dan lain-lain itu dikenakan biaya ekspres, jadi 3.300 itu. Nah, aku kemarin sempat review kan, aku naik Sunrise Train dan delay, dan aku minta pengembalian uang dari ekspres terbatas. Nah, kalau kalian pengen tahu lengkapnya langsung cek video aku ya. Dah, ini adalah harganya. Kamar yang aku pilih, contohnya yang ini. Nah, gimana sih kalau kalian itu naik Nobi-Nobi? Kalau kalian naik Nobi-Nobi atau yang berbayar, kalian perlu nambah 530 yen di ekspresnya. Nah, akan ada tambahan 530 yen. Jadi seperti ini kurang lebihnya kalau naik naik Nobi-Nobi maksudnya. Oke, terus yang terakhir nih buat kalian perbandingan. Kalau kalian naik ke Shinkansen biayanya kan 22.260. Itu termasuk tarif naik Shinkansen. Terus ada biaya terbatas, jadi kayak station lagi menuju Izumo dan naik kereta lagi. Ini ditotalin semua 22.260. Jadi perbedaan kalau naik Sunrise itu sekitar 1000-an lah, 1000-annya lah kurang lebih ya. Jadi menurutku worth it banget sih kalau kalian misalnya naik Shinkansen, nggak naik Shinkansen tapi pengen dapat tempat tidur. Sini hemat sih, hemat waktu juga. Nah, ini yang paling populer yang bisa digunakan untuk kalian adalah Tokyo Osaka. Jadi sekali lagi Tokyo ke Osaka nggak ada, jadi Osaka ke Tokyo. Nah, sama kita pakai yang 7.700. Tarifnya kalau naik Shinkansen 8.910, terus ekspresnya 2.960. Nah, terus untuk harga kamarnya itu 7.700, jadi totalnya 19.570. Nah, kalau pakai Nobi kalian di total 12.400. Nah, kalau kalian naik Shinkansen itu kalian perlu bayar 14.720. Nah, sorry buat kalian yang pakai JR Pass, kalian harus bayar Nobi Seat itu 530 nambah Express. Kalau kalian punya JR Pass biasa dipakai untuk di sini. Jadi kalau kalian tinggal bayar tarif menginapnya aja. Tarif kamar sama kalau kalian mau pakai Nobi bisa nambah 530. Itu perbedaannya 5.000 doang loh. Jadi kalian pakai kamar yang tadi 7.700. Nah, kalau Shinkansen zaman sekarang susah banget lo nyari kamar, mungkin itu sekitar 4.000. Jepang susah banget, khususnya di Osaka, Tokyo. Nah, ini untuk menghemat waktu dan menghemat uang.
Oke, sekian informasi dari aku mengenai cara hemat di Jepang dengan menggunakan night train. Nah, untuk part 2-nya aku bakal bahas tentang sleeper bus. Jadi kalau kalian pengen tahu cara hemat di Jepang dengan menggunakan sleeper bus, jangan lupa untuk nonton part 2-nya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi update dari aku. Bye-bye!